Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya belajar bertolabul ilmi, insyaallah menuju hakikat dan bermujahadah dalam makom tauhid dan tasyawuf insyaallah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang pernah kita pelajari terdahulu, bahwasanya telah terhimpun batin Allah yang 4 menjadi satu wujud diri bernama nafsiyah, dan kita sudah menjalankan berikut dengan tajalinya dalam proses sampai saat ini. InsyaAllah untuk kedepannya setelah ini barulah kita melanjutkan kepada tingkat nafsiyah yang bertajali kepada hukum kodrat daripada sifat diri dan wujud Allah dalam zat yang disebut dengan salbiyah. Jadi kalau kita menyempurnakan hakikat Allah bernama diri, inilah yang dikatakan mentajalikan Allah kepada sifatnya sendiri, yaitu zat dan sifat. Memang kalau dalam Jabariyah kita sudah mengenal berwasiat Adam pada nurani jasad bagi diri, berwasiat Muhammad pada zatnya diri yaitu rohani, dan berwasiatnya Allah pada batin nama Rabbani atau nyawa. Tapi apakah kodrat itu sudah nyata adanya pada diri kita atau belum? Kalau untuk ma'rifah kita memang sudah belajar mendapatkan pengenalan dari saya sebagai perwalian dari Allah, memperkenalkan ma'rifah awalnya semua sudah dikalamkan, tinggal lagi kita mencari kebenaran di dalam mentajalikan kodrat Allah yang telah menjadi suatu wujud nafsiyah pada diri. Maka kita harus melanjutkan kelanjutannya, mendirikan apa yang kita dirikan, kodrat zat dan sifatnya Allah yang menjadi wujud sebuah kodrat. Untuk menjadikan semuanya, baik itu bersifat nurani, baik itu bersifat zat, kalau kita tidak memahami tajalinya, hanya berupa sebuah pengakuan yang dikatakan diri hakikat itu yang pernah kita kaji, bernurani pada Adam, berohani pada Muhammad, dan berabbani pada nyawa. Itu dari dulu-dulu kita sudah mengenalkan.
Tetapi kita belum memasuki kebenaran masa tauhid, tafrid dan tajrid, masa berhubungan mertajali atau masa mendapatkan rasa dan mengalaminya. Inilah kita dalam perjalanan menuju diri hakikat. Kalau kita tidak mempersiapkan diri hakikat, berarti bukan lengkap Allah itu bersifat bagi diri kita. Akhirnya diri kita belum termasuk golongan diri sifat. Kalau diri kita sudah dihijrahkan kepada diri sifat, maka kita harus melihat kodrat-kodrat yang akan dilahirkan oleh yang bersifat nafsiyah tersebut. Nafsiyah adalah satu nama batin bagi diri, nama batin sebuah diri, bernafsi, diri yang memisahkan dari segala diri. Nafsiyah ini adalah kodrat yang bersifat wujud. Wujud ini adalah mengantarkan bentuk, membuka pandangan, mengantarkan rasa, dan mengantarkan segala tajali-tajali yang ada, baik tersirat maupun tersurat, baik tajali syarah maupun syarah, semua ditajalikan oleh batin Allah, batin diri bernama nafsiyah. Batin dikatakan batin zat yang keluar dari diri adalah nafsiyah, artinya diri yang bertajalli dalam zatnya Allah. Inilah para jemaah sekalian, bagaimana hakikatnya kita bisa mendapatkan wujud, yaitu mendapatkan salbiyah. Wujud mendapatkan nafsiyah, sementara maujud mendapatkan maknawiyah. Kalaulah nafsiyah ada pada kalam diri dan disebut dengan aku, ada di antara zat dan sifatku, inilah yang dikatakan bahwasanya bertajalilah aku pada zat dan sifatku sendiri. Kalau sudah bertajali zat Allah dalam 5 wujud salbiyah yang tidak dimiliki oleh umat, dalam makom hitungan 5 kodrat dalam salbiyah, wujud kidam baku mukalifatul hawadis qiyambuhu binafsihi, berhadapan kepada maujudnya maknawiyah. Maknawiyah berdiri daripada 7 sifat, berarti 7 tambah 5 itu 12. 12 dihitung falakiyahnya 1 tambah 2 3, berarti ada 3 wujud dalam diri atau 3 titik dalam alif. Bagaimana sejarahnya kita bisa menghadirkan diri sifat, diri zat dan diri batin dengan hanya bermodalkan tajalihu, hanya 1 kali tarik. Dalam arti disitulah kita akan mendapatkan bahwasanya telah mewujud manawiyah pada nurani dan telah wujud salbiyah pada rabbani. Ini makanya terjadilah kodrat hayatnya Allah berupa nafsiyah. Nafsiyah adalah batin tunggal yang mewujud di dalam diri. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan kita mengerti dan memahami perjalanan tauhid menuju aftarnya Allah, menuju aftarnya Allah yang akan berhadapan kembali, awal diri adalah ilah Tuhan wahid tunggal pada awalnya. Ini akan berhadapan antara zahir dan batin. Menjadi batin dan zahir Allah ini tidak semudah apa yang kita kalamkan. Allah fi zahiru wallahi wa fil batinu. Aku juga yang bersifat zahir dan aku juga yang bersifat batin. Tapi bagaimana caranya mentajalikan kebenaran sehingga zahir kita ini memang zahirnya Allah dan batin kita ini memang batinnya Allah. Ini tidak bisa hanya sebatas pengakuan, kecuali melaksanakan tajalinya sesuai dengan perintah syahadat, yaitu tauhid, berhubungan tafrid, merasakan, dan tajrid, mengalami. Memang makom paling tinggi itu adalah tajalli Allah, menuju tajalli sirullah. Tetapi ketinggian itu tidak menghalangi tidak menjadi sebuah hambatan bagi seseorang yang sedang bermujahadah kepada Allah. Kenapa? Tinggi yang dimaksud bukan ketinggian, tetapi tinggi derajat ketuhanan. Rendah bukan artinya sebuah jurang yang sangat dalam, tetapi rendah itu adalah adanya martabat keumatan.
Betujuh martabat insan berhadapan dengan 9 martabat Allah. Inilah yang dikatakan tajalli, memperjalankan kodrat salbiyah menuju kodrat ma'nawiyah tadi. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Sementara kodrat alif itu hanya satu dan wujud alif itu ada 3 di dalam alif. Nah, inilah yang menjadikan batin bertajalli tadi. Bertajalinya sirullah pada Rabbani, bertajalinya izzatullah pada rohani, dan bertajalinya nurullah pada rohani. Jelas titik 3 batin yang wahid di dalam diri. Apa batin yang wahid? Titik juga tetap aja titik, wujud tetap juga wujud. Artinya apa? Kita tahap sekarang bukan mempersoalkan manawiyah itu 7 kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, ayat, bukan. Tapi kita sekarang mendirikan hayat nurnya Allah itu, nurullah yang ada menjadi pegangan, dan izzatullah menjadi kodrat, kekuatan. Dan ini harus tahap awal dimulai dengan mendirikan sifat-sifat bertajalli Allah dalam diri kita. Kalau kita sudah mempersiapkan alam tajallinya, kodrat tempat dia berpijak, maka sudah layaklah Allah dalam kondisi allazi man azala'u wan tasirun. Inilah kita harus menjadikan jalan-jalan batin menuju Allah. Inilah yaumil mas'ud tadi, menjaga keadaan yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah dengan kita mentajalikan diri ini. Bagaimana kita bisa melihat aftarnya Allah pada huruf alif nyata, hubungan dengan pada jasad? Kalau bagaimana kita berhadapan dengan alif tersiratnya Allah, yaitu wahid ma'dal tunggal. Kalau kita tidak mempertemukan zahir dan batin, tetapi kita wajib melaksanakan yaitu mukasyafahnya antara 3 kodrat tadi. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, menuju ketuhanannya Allah, berasmakan kepada Allah, awaluddin marifatullah adalah tujuan daripada kodrat nafsiyah tadi. Tetapi di dalam perjalanan tersebut kita wajib mendapatkan hak tajalli, karena dengan tajallilah kebenaran itu akan terungkap, bukan dalam pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, maka semuanya tidak akan menjadi sebuah kodrat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah bagaimana kelanjutan nanti, bagaimana cara menjadikannya akan kita tayangkan pada rekaman season kedua. Tapi perlu dipahami, bersifatnya Allah pada sifatnya sendiri ini akan terungkap di dalam kajian manawiyahnya diri, salbiyahnya diri, dan nafsiyahnya diri, menjadi suatu kodrat ibadah yang berasmakan Allahu Akbar. Tapi di dalam hakikat dari perjalanan ini semua adalah tajalli satu wujud menjadi 3 kodrat dalam diri. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita mendirikan sifat-sifat Allah pada diri, maka nyatalah keumatan Allah pada diri. Maka juga kita mendengarkan insan Allah pada diri, maka nyatalah ketuhanan Allah pada diri. Menyatakan ketuhanan timbal balik tidak semudah sebuah pengakuan, harus ditajalikan. Coba bayangkan, 3 kodrat ada dalam satu wujud, hanya dengan satu teriakan dia harus menjadi satu. Memang sangat susah diterima akal, tapi rahasia adalah punya peranan yang penting. Segala sesuatu yang terbuka rahasianya, maka dia itu adalah kemudahan yang sangat luar biasa. InsyaAllah mudah-mudahan bagaimana nanti cara bertajallinya, dan hakikat tujuan ini semua adalah menuju aftarnya Allah agar bisa menjadi ta'ala, yaitu sifat Tuhan yang menyembah, bukan sifat Tuhan yang disembah, tapi sifat Tuhan yang menyembah. Makanya kita mendirikan kodrat-kodrat itu semua karena apa? Menuju diri sifat dan melepaskan diri kemakhlukan, menuju diri ibadah, melepaskan diri amaliyah, dan menuju hakikat diri dan melepaskan syariat diri. InsyaAllah
Dan untuk itu mari kita masuki dan kita bicarakan dalam muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh memandu jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materinya semakin lama semakin naik, semakin seru, semakin berbobot. Bagaimana satu kalam Allahu Akbar sudah mencakup diri nafsiyah, salbiyah, dan maknawiyah. Terima kasih Buya atas tausiahnya. Silakan para jamaah yang ingin menanyakan kepada Buya, khususnya materi yang barusan disampaikan. Silakan. Baik, sebelum teman-teman bertanya Buya, berarti yang Allahu Akbar itu, Allah itu masuk ke dalam salbiyah, Hu itu nafsiyah, kemudian Akbar itu makna Buya. Begitu ya Buya ya? Bukan. Ya. Bukan. Ini tidak tajalli asmanya, ya. Sekarang ini pembentukan kodratnya. Pembentukan kodratnya itu tadi, bagaimana manawiyah ini bisa melahirkan nur, sehingga dia bersifat nur, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Dia menjadi sifat ma'ani. Ma'ani itu adalah sifat makom, ma'nawiyah, makanya dia hayat menjadi nur. Nah ini, dan bagaimana nafsiyah beraksi menjadikan salbiyah ini adalah zat tunggal, zat awal semua jadi. Nah, dengan mukodrat nafsiyah. Nafsiyah ini nama sebuah kodrat batinnya diri, ya. Tetapi yang diri bukan nafsiyah. Ini adalah batinnya diri. Makanya nafsiyah ini dikodratkan ke kalam hu. Nah, ingat kan? Betul kan? Kenapa dia dikalamkan hu? Apa hubungan hu dengan nafsiyah tadi? Nah, ini ditajali akan terjawab nanti. Jadi mana diri yang didirikan tadi? Diri yang berdiri itu yang mana? Karena Anda terselip kata aku di situ. Padahal dia adalah nafsiyah, ya, diri yang berkodrat batin. Batinnya apa? Wujud kidam bako mukalifatulil hawadis qiyamuhu binafsi. Itu batin-batinnya dikumpulkan, kodratnya adalah itu dalam kalam Allah. Nah, tapi kalau nafsiyah ini memang ada kodrat pengakuan aku, maka nafsiyah ini adalah wujud yang bertajali kepada salbiyah. Berarti manawiyah sebagai apa? Manawiyah sebagai maujud. Makanya 3 titik dalam alif, 3 batin dalam diri dikatakan wujud, wujud, dan maujud. Nah gitu ya, ini makanya saya bilang tadi memang kita harus tenang menceritakan ini, karena ini problem sangat, ya. Ini adalah kesulitan akal tertinggi di sini. Kalau kita selama ini mengamalkan amal 10 besar, ya kalau 10 besar 5 tambah 7, 5 salbiyah, 7 manawiyah, 7 tambah 5 sudah 12. 12 1 tambah 2 3. 3 adalah himpunan Rabbani, rohani, nurani. Betul. Nah, tetapi di dalam tajali, yang bertajali nanti adalah sebuah kodrat diri dalam diri. Aku adalah diri dan diriku, dan akulah yang berdiri dan berdirilah aku. Ini nafsiyah. Ada nas di dalam naf. Nah kan begitu. Ada nas di dalam naf, ada diri dalam diri. Cuman yang di dalam adalah aku, yang di luar adalah diri. Bernamalah diriku. Nah, begitu dia mengadakan tajalli dengan salbiyah,
maka jatuhlah Allah. Tapi dari mana jalannya manawiyah bisa hidup? Manawiyah adalah suatu penampakan si wujud am yang bertajalli, sebuah penampakan tetapi bukan manusia tapi maujudullah. Kodrat iradat ilmu sama basar kalam ayat tidak bukan manusia tetapi adalah tajalli sifat berupa kodrat bagi Allah untuk mendapatkan keinsanan dirinya. Nah, nanti insya Allah seperti sekarang ada tajalli nur, ada tajalli zat. Bagaimana caranya menjadikan nur itu nyata di diri, menjadikan zat wujud pada diri, zat sebagai kodrat, sementara nur sebagai sifat. Maka jatuhlah zat Allah dan sifat Allah di manawiyah, tetapi nafsiyah bukanlah zat dan sifat, tapi diri yang wujud. Diri yang wujud, diri yang menggerakkan, diri yang digerakkan, diri yang memberikan rasa, diri yang membuka pandangan, diri yang menentukan mana batasan Tuhan dengan umat dalam bertajalli. Kalau tiga kodrat hanya dengan satu teriakan diri bagaimana kita bisa menghadirkan tiga-tiganya dalam satu teriakan? Di situ sedikit kesulitan akal, tapi kalau kita sudah buka tidak ada kesulitan. Lanjut yang lain. Ya, Bu ya, terima kasih. Ternyata bukan Allahu Akbar tapi kehu ya Bu ya, yang insya Allah nanti akan disampaikan pada season kedua. Insya Allah. Terima kasih Bu ya, terima kasih, semakin jelas. Silakan Pak Imam Ridho. Baik, terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga di malam yang panjang ini Bu ya tetap seger, sehat selalu. Insya Allah. Insya Allah. Semakin larut semakin mantap. Insya Allah. Baik Bu ya. Ya. Kalau sudah kita memahami dan sudah bisa dari empat batin kita himpun menjadi satu diri batin atau nafsiyah. Ya. Kemudian dengan kita mendirikan tajalli-tajallinya sehingga kita mencapai bersifat pada zatnya dan bersifat pada sifatnya sampai kepada yang Buya katakan tadi wal jahiru wal batinu. Yang saya tanyakan Buya, bagaimana tahapan-tahapan itu biar kami bisa memahami dan bisa melaksanakannya sesuai dengan amanah Buya. Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Iya. Karena apabila di dalam hukum tajalli maka nyatalah suatu pengakuan terhadap wujud yang diamalkan. Tapi kalau umpamanya seperti contohnya sekarang kita ingin merasakan, ini sebagai contoh ya, ingin merasakan bagaimana diakui oleh Allah itu kita umatnya, dan bagaimana rasanya kita mengakui Allah itu Tuhan kita. Nah, kita amalkan syahadat umpamanya di dalam sholat. Kalau di dalam sholat, kalau kita mentajalikan martabat Allah dan martabat insan, iya, martabat insan ada 7, martabat Allah ada 9 syahadat di dalam 17 rakaat. Sekarang kalau berhubungan umat dengan Tuhan, berarti terjadilah ikrar. Ya, ikrar itu syahadat menyatu. Nah, terus ada orang baca syahadat dalam sholat, dia borong dua-duanya kalimatnya, padahal dua kalimat bersyahadat, kan gitu. Nah, ternyata dua kalimat dia satukan, bukan menyatu dalam dua kalimat. Harusnya dia menerima pernyataan Allah sebagai umat dan dia menyatakan Allah sebagai Tuhan,
itu nyata pada dirinya dengan dia membaca setengah. Asyhadu an la ilaha illallah, dia bermunajat kepada Allah. Apa kata Allah? Dia tutup mulut, dia langsung bermunajat dengan batin. Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau ini memang dibagi duanya pandangan batin tadi, berarti nyatalah ketuhanan dan keumatannya di dalam sholat, kan gitu. Nah, sama dengan kajian tajalli sekarang yang kita lakukan ini. Bagaimana bisa salbiyah mencapai manawiyah tanpa nafsiyah? Karena tidak ada wujudnya, Buya. Karena tidak ada wujud yang menghubungkan. Nah, disinilah yang dikatakan adanya wali Allah yang menghubungkan, kan begitu. Nah, kalau wujud tidak beraksi ke maujud, kepada wujud, hasilnya apa? Hasilnya maujud. Maujud ini hasil, bukan seorang manusia. Itulah manawiyah, itulah 7 kodrat. Itu bukan orang, itu sifat. Kalau ketemu salbiyah dengan nafsiyah, maka manawiyah melengkapi dohirnya, kan begitu. Tapi kan tidak mudah mempertemukan mereka itu, ya. Menjadikan Tuhan itu bernama Allah, mendirikan alif lam lam hanya begini-begini amat, ya kan? Tidak semudah apa yang didendang-dendangkan orang di mimbar-mimbar, ya kan? Pembentukan asma dan mendirikan husnanya, inilah contohnya susahnya, ya kan? Perlu perubahan yang drastis dengan cara berkeyakinan. Kalau kepercayaan nggak bakal kuat, tapi keyakinanlah yang bisa memperkuat kita. Manawiyah adalah penampakan dia, makanya dia maujud. Jadi kalau ada yang bertanya, mana yang mengaku aku Allah tadi? Yang menjawab siapa? Yang menjawab manawiyah. Ada apa? Aku. Nah, padahal yang bicara lain lagi di dalam. Tapi yang maujud itulah dia. Inilah yang maujud tadi. Ya. Yang mengaku Allah beda dengan yang terlihat. Gitu. Nah, gitu. Makanya dikatakan ma'ani. Ya. Nah, ma'ani itu adalah makom sifat, tempat berkumpulnya semua sifat. Tapi kan pajangan dari salbiyah dan ma'nawi, dari salbiyah dan nafsiyah. Nah, gitu, paham? Ya, alhamdulillah. Semakin jelas, Bu ya. Terima kasih. Barakallah, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi batasan awal kita ini adalah adanya wujud salbiyah zat dan bagaimana mewujudnya maknawiyah nur. Nah ini insyaallah, silakan. Baik, terima kasih Pak Imam Brito atas pertanyaannya, semakin menjelaskan untuk menuju Waibul Ghuyub. Baik, Pak Imam Asep, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, dari 3 wujud menjadi 1 wujud itu bertemunya di mana, Bu ya? Terus tajalinya kemana, Bu ya? Iya, itu akan dilaksanakan pada season kedua ini. Iya, kita tidak tayangkan di YouTube, ya. Nanti itu hak murid, insyaallah. Ya, yang penting rumusnya sudah saya sampaikan.
tiga kodrat dalam diri, tiga titik dalam alif, artinya wujudnya, wujudnya dan maujudnya. Nah gitu. Jadi kalau grup 2 ini adalah grup wujud. Nah kan gitu. Wujud. Wujudullah. Wujudullah ya kan. Nah gitu, yang menggerakkan Allah, yang memperlihatkan Allah, yang merasakan dari Allah, yang memberikan reaksi dari Allah. Ya gitu. Karena Allah akan menuju maknawiyah bersifat. Gitu. Paham? Insyaallah Buya, terima kasih Buya. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Ya, masih ada Pak Buya dari Pak Anis. Silakan Pak Anis. Baik. Pak Anis silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya selalu sehat walafiat. Insyaallah. Saya mau ingin sambung pertanyaan Pak Imam Ridho Buya. Iya. Tadi Buya mengkalamkan di dalam syahadat itu pandangan dibagi dua. Jika seandainya di dalam syahadat itu pandangan disatukan, apa hakikatnya? Kalau dalam sholat makomnya nggak bisa, karena harus ada ma'budu alal ma'bun, ada yang menyembah, ada yang disembah. Karena harus terjadi transaksi dua kodrat, kodrat ketuhanan dan kodrat keumatan. Meskipun keumatan itu juga Tuhan, ketuhanan juga umat, tapi dia di situ dalam makom aturan, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah gitu. Jadi tidak boleh disatukan dia. Kecuali kita mendirikan aras berpodratkan ilmu. Nah ini itu akan berbicara lain nanti. Yang aku saksikan adalah diriku yang berbentuk Muhammad. Nah itu beda lagi. Jadi itu makomnya sudah beda. Tidak bisa dalam sholat begitu. Insyaallah. Insyaallah. Jawabannya Pak Kuswari. Jadi di dalam sholat itu banyak saling melempar begitu, saling mentransfer begitu. Iya, itulah begitulah kira-kira. Kenapa? Mentajalikan dirinya, saling menuntut, ya. Kan kenapa? Sama kayak dihimbaukan kepada kita. Kalau kamu tidak mampu mencari Tuhanmu, carilah umatnya di dirimu. Nah, seperti itu. Kalau kamu merasa lelah mencari Tuhan, maka carilah umatnya. Karena umatnya itu juga gitu. Nah, jadi sama aja. Jadi dia memang bagaimana ya namanya, saking keikhlasan yang sangat tinggi dalam satu kodrat tadi, yang membuat salah satu harus turun dalam bentuk keumatan, satu naik dalam bentuk ketuhanan. Jadi bukan Tuhan di atas, umat di bawah gitu, naik di atas derajat ketuhanan, dan satu turun menjadi derajat keumatan. Itulah lillahi ta'ala. Ilah dengan ta'ala, ilah juga Tuhan, ta'ala juga Tuhan. Karena ta' ini membuat satu beribadah kepada ilah yang tempat dia beribadah. Aku dizahirkan untuk beribadah. Jadi begitu. Nah sama dengan kajian begini juga. Kalau dia ingin menjadi Tuhan, kan gitu. Aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Nah kalau tidak ada umat, mana ada Tuhan? Nah kalau dia mengaku Tuhan, harus ada umat. Makanya dikatakan penyempurnaan zat dengan ruh itu menjadikan ketuhanan dan keumatan. Nah gitu. Jadi ditiupkan ruhku, aku tiupkan ruhku, aku sempurnakan kejadiannya. Kan begitu Al-Quran. Yang dia tiupkan kan sebuah ruh ke dalam Tuhan. Kan gitu. Nah disinilah hanya ada pandangan dan rasa yang bergejolak sampai terbuka mana wujud Tuhan, mana wujud umat. Nah, seperti ini juga kita mengendalikan dan mendirikan
kesempurnaan Tuhan dengan mendirikan keumatan atau bersifat dia pada kodratnya. Kalau Allah bersifat kepada zat dan nurnya, inilah dikatakan hayatullah, kehidupan yang bernama Allah. Jadi jangan kita mengerti Allah tapi kita tidak tahu kodrat Allah itu siapa. Nanti akan muncul suatu kodrat rahasia di nafsiyah itu. Karena nafsiyah itu adalah diri batin, tetapi satu sisi nafsiyah itu dikatakan aku. Ini menjadi tanda tanya yang sangat serius. Katanya nafsiyah, ya, umat yang ada di dalam zatnya Allah, kan gitu. Nafsiyah itu batin diri. Tapi ada kalam mengatakan Allahu Akbar, Allah salbiyah, aku nafsiyah akbar. Nah ini jadi lagi menjadi suatu dilema, kenapa ada kata aku di nafsiyah, seperti apa pembentukannya nanti. Sehingga pada tahap belajar ini kita melahirkan suatu kejadian, yaitu terjadinya zat dan sifat, ya, zat dan sifat yang bertajalli dengan nafsiyahnya. Itu tahap sampai sekarang kita hanya baru bisa menikmati nanti hasil tajallinya adalah wujudnya hayat Allah berkodrat nur, kodrat Allah berkodrat zat di bawah makom nafsiyah, laf dan nas, diri dalam diri. Nah gitu, paham? Paham. Terima kasih Buya, agak terbuka sedikit. Iya. Terima kasih Pak Anis. Silakan Pak Edi Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, mengulang lagi itu satu kodrat tiga wujud itu gimana penjelasannya? Iya, yang penting saat sampai detik ini saya sudah mengatakan ada zat dalam salbiyah satu, ada nafsiyah kodrat kedua, dan ada manawiyah kodrat ketiga. Ini tiga kodrat dalam satu wujud. Kenapa? Yang di bawah juga namanya wujud, yang di atas wujud adalah wujud, di atas wujud adalah penampakan namanya maujud. Tapi tetap aja wujud. Nah makanya di sini dikatakan alif dengan tiga batin. Artinya di alif itu ada tiga titik yang akan harus menjadi satu dan penampakannya adalah alif. Nah begitu ya. Jadi dengan kita memahami kodrat ini semua nanti, bukan apakah Tuhan yang ketemu setelah ini selesai, ataukah diri yang ketemu setelah ini selesai, ataukah umat yang ketemu setelah ini selesai, atau memang hanya pembungkus yang selesai. Kita juga belum tahu nih nanti hasilnya, ya kan? Kalau saya bilang pembungkus, ya pembungkus husna itu adalah asma, kan gitu. Nah, tapi tidak mustahil husna maujud dalam asma manawiyah bercerita, kan begitu. Jadi kita lihat nanti aftar alif aftar ini jadinya apa nanti ini. Nah, gitu, begitu. Paham? Insyaallah Buya. Baik. Yang syahadat itu. Nah, satu-satu lu nanya, satu-satu. Ya, jangan digabung-gabung. Ini bukan cerita apa-apa ini. Jangan digabung-gabung. Yang satu aja kamu enggak bersyukur, alhamdulillah. Harusnya kamu bersyukur kepada Allah dulu. Kenapa? Selama ini puluhan tahun hidup dalam cerita tanpa kenyataan. Nah, ini kita sudah mulai mengalami kenyataan. Makanya saya bilang dimulai dengan sholat, ngajinya habis selesai sholat ngaji ini sholat sujud syukur semua, ya gitu, ya. Karena ini adalah perjalanan yang harus wajib dijalankan. Ini yang dikatakan. Makanya saya bilang kepada semua jemaah, saya tanya, apakah ada lagi yang ditakuti oleh Allah? Itu.
Kalau menurut kamu Edi Mukti, ada enggak yang ditakuti sama Allah? Ada enggak tempat takutnya Allah? Tidak ada. Tidak ada. Nah, betul enggak itu? Kak Ramadan, ada yang ditakuti Allah? Tidak ada Buya. Wah, tidak ada, ya kan? Nah, itu. Tapi ternyata Allah itu ada yang dia takuti. Apa yang dia takuti? Yaitu dia takut dengan namanya. Ya, dia takut dengan namanya. Nah, kalau dia nggak punya nama, dia nggak bisa jadi Tuhan, gitu kan? Nah, karena di dalam namanya itu ada diri kita, ada pejalan, semua terhimpun di dalam namanya. Maka dia takut kehilangan namanya. Itulah asma. Ya kan? Nah, inilah yang kita dirikan. Wujud dari namanya itu siapa? Namanya itu bukan tulisan. Ya? Yang 3 huruf itu alif ha itu tidak tulisan. Ya. Tapi itu kalimatul haq. Kodrat yang hidup. Nah, itu ya. Insyaallah Buya. Jadi harus sampai ke pemahaman seperti itu. Nah, inilah yang sedang kita lakukan, mendirikan diri bertuhan dengan jangan mempertuhan diri, tapi mendirikan diri Tuhan semata. Inilah nanti bagaimana perjalanan arahnya dari nafsiyah ini tadi menuju kodrat Allah yang berasmakan Allah. Itu ya, siapa yang berasma Allah ini sebetulnya nanti. Nah, nanti setelah ini kita kembali lagi insyaallah, mudah-mudahan 10 menit saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.